Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6 yang hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pagi Bu, alhamdulillah luar biasa sehat. Alhamdulillah. Kita wajib bersyukur ya kepada Tuhan karena kita masih diberi kesehatan. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya, supaya nanti dapat belajar dengan lancar. Ayo, ketua kelasnya dipimpin berdoa di depan kelas. Mas Bayu, mana Mas Bayu? Ayo dipimpin doanya di depan kelas. Baik teman-teman, kita mulai pelajaran berdoa dimulai, berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bayu sudah dipimpin doanya di depan kelas. Nah, anak-anak, supaya kita lebih semangat lagi ya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo, semuanya berdiri di depan. Semuanya berdiri ya. Iya, Bu. Karena kita sudah kelas 6, berarti kita sudah hafal semua ya lagu Indonesia Raya. Hafal, Bu. Alhamdulillah. Ya, kita mulai. Ibu hitung mulai dari 1. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, di sanalah aku berdiri dari panggilanku Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanahku. Marilah kita bersama Indonesia bersatu. Hiduplah jiwanya Indonesia namaku negeriku yang jauh. Indonesia merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, tanahku Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik anak-anak, boleh duduk kembali ya. Nah, setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, pasti kalian lebih semangat ya, karena dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme kita terhadap bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, apakah hari ini masuk semua? Coba dilihat di samping kanan kalian. Apakah ada anak yang belum berangkat? Tidak ada, Bu. Masuk semua ya? Alhamdulillah. Anak-anak tadi pagi sudah sholat subuh belum ya? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Alhamdulillah. Sudah sarapan juga? Sudah. Iya, alhamdulillah. Karena kelas kita sudah bersih, kalian juga sudah rapi. Nah, kita memulai pelajaran pada pagi hari ini.
Siapa ya yang masih ingat pembelajaran kemarin? Kita belajar tentang apa ya? Kita belajar tentang sifat-sifat magnet ya kemarin ya. Iya, Bu. Sama iya sama jenis-jenis magnet. Ayo siapa yang tahu sifat-sifat magnet? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Enggak ada. Lupa. Lupa ya. Sifat-sifat magnet ya ada. Magnet itu dapat menarik benda. Kemudian magnet itu mempunyai dua kutub ya. Ada kutub utara dan ada kutub selatan. Nah, kalau kutub senama itu antara kutub utara dan kutub utara, kalau didekatkan itu tolak menolak, tarik menarik. Tolak menolak sekali. Kalau tak senama kutub utara dan kutub selatan, maka akan tarik Menarik. menarik. Ya, pinter sekalian anak. Nah, kalau jenis-jenis magnet, kalau dilihat dari bahannya, bahan jenis magnet itu ada bahan magnetik dan bahan non magnetik ya. Iya, pintar. Ada yang masih ingat? Ingat, Bu. Apa Mbak Kardiani? Apa? Magnetis contohnya plastik. Magnetis contohnya besi sama baja. Oh iya, pintar sekali anak-anak. Hari ini nanti kita akan belajar mengklasifikasi tentang benda magnetis dan non-magnetis. Serta dari benda-benda itu nanti kita dapat menemukan rumus keliling lingkaran. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, ya ini ya, diperhatikan tujuan pembelajarannya. Sebentar, Ibu tayangkan dulu. Bentar ya. Sebentar. Tayangkan dulu tujuan pembelajarannya. Nah, ini anak-anak tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama bentar ya. Nah, ini yang pertama setelah melakukan percobaan, nanti siswa mampu mengklasifikasi benda magnetis dan non-magnetis secara benar. Yang kedua, setelah melakukan percobaan, nanti anak-anak dapat menganalisis bahan yang bersifat magnet dan tidak bersifat magnet dengan tepat. Yang ketiga, setelah melakukan percobaan, siswa mampu mempresentasikan laporan hasil percobaan benda magnetis dan non-magnetis secara terperinci. Yang keempat, setelah bereksplorasi, nanti siswa mampu menemukan rumus keliling lingkaran dengan benar. Kemudian yang terakhir yaitu setelah bereksplorasi, siswa mampu memecahkan masalah yang terkait penaksiran keliling lingkaran dengan benar. Nah, sekarang coba anak-anak diperhatikan. Nah, ini ada gambar apa ini anak-anak? Pensil, Bu. Iya, pensil. Kemudian ada gambar apa lagi nih? Cincin, Bu. Cincin, pintar sekali. Kemudian ini apa? Karet. Ulang karet, Bu. Karet. Iya. Selanjutnya ada Piring. piring. Benar sekali. Kemudian ini ada Paku. ada paku. Kemudian ada Panci. ada buku panci. Panci. Iya. Kemudian ibu punya gambar lagi. Nah, bentar. Bentar ya. Oh, ini. Nah, ini ada
Selanjutnya yang pertama ini ada apa? Keping CD ya ini ya. Keping CD. Iya, ada. Kemudian ada kaca ini ya, Nak ya. Ada kaca yang berbentuk lingkaran. Kemudian ada gunting. Pintar. Selanjutnya ada apa? Apa ini, Nak? Tutup toples ya? Iya, tutup toples. Nah, kira-kira dari berapa ya? Tadi beberapa gambar ya. Kira-kira menurut kalian benda-benda itu dapat menempel semua enggak ya? Jika didekatkan pada magnet? Tidak, Bu. Tidak semua, Bu. Iya, tidak semua. Kenapa ya, Nak ya? Kok tidak bisa menempel semua? Soalnya bahannya berbeda-beda, Bu. Pintar sekali, Mbak Kardiani. Bahannya berbeda-beda. Ada bahan magnetis dan juga ada bahan non-magnetis. Nah, setelah kalian mengamati gambar ini, coba kalian nanti mengklasifikasi mana yang termasuk benda magnetis dan mana yang termasuk benda non-magnetis. Silakan anak-anak menuliskan pada LKPD yang Ibu sediakan ya. LKPD sudah Ibu bagi tiap kelompok ya. Iya, Bu. Ya. Sebentar, Ibu tayangkan dulu LKPD-nya. Nah, tadi kira-kira kalau anak-anak tidak melakukan percobaan, belum tahu ya mana yang termasuk, kalian tadi kan masih angan-angan ya, mana yang termasuk benda magnetis dan mana yang termasuk benda non-magnetis. Nah, untuk menemukan jawaban kalian itu benar atau salah, kalian bisa melakukan percobaan ya. Nah, kalian perhatikan bahan-bahannya dulu. Setiap kelompok itu ya menyiapkan bahannya. Kemarin Ibu suruh membawa alat dan bahan, pensil, cincin, karet, piring, paku, tutup panci, keping CD, gunting, kaca, dan tutup toples. Apakah semua kelompok sudah bawa semua bahannya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Alhamdulillah ya. Sekarang bersama kelompok kalian bisa melakukan percobaan ini untuk menemukan jawaban kalian tadi benar apa salah. Soalnya tadi kalian kan masih angan-angan ya, belum melakukan percobaan ya. Magnetnya jangan lupa disiapkan magnetnya. Silahkan Ibu beri waktu berapa ya? 10 menit ya. Sudah ada langkah kegiatannya pada LKPD, kalian bisa membacanya. Nah, nanti silakan dituliskan nama bendanya, kemudian dikelompokkan mana yang termasuk benda magnetis dan non-magnetis. Silakan dituliskan di sini. Silakan anak-anak dikerjakan dulu. Sudah selesai, Bu. Sudah, Bu. Sudah selesai? Alhamdulillah. Semua kelompok sudah selesai ya? Sudah, Bu. Iya, sudah. Setelah kalian mengklasifikasi tadi, sudah mengelompokkan ya benda magnetis dan non magnetis. Nah, sekarang coba kalian menganalisis bahan-bahan. Kira-kira bahan-bahan yang bersifat magnet itu bahan yang terbuat dari apa? Kalian bisa menuliskan pada LKP di bawahnya ya. Bahan yang bersifat magnet itu terbuat dari apa? Kemudian bahan yang tidak bersifat magnet atau yang dinamakan benda non magnetis. Kalian bisa menuliskan pada LKP di bawahnya. Silahkan. Sudah ya, Nak ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya, sudah. Nah, kalian tadi
sudah mengelompokkan, sudah menganalisis juga bahan-bahan yang bersifat magnet dan tidak bersifat magnet. Berarti sekarang kalian menjawab pertanyaan ini ya. Silakan dijawab dan didiskusikan dengan teman-temannya mengenai benda magnetis dan non-magnetis. Ini ada berapa pertanyaan ini? Ada 4 pertanyaan. Silahkan dijawab dulu. Nanti setelah itu kalian menyimpulkan. Karena tadi sudah melakukan percobaan, kalian menyimpulkan hasil percobaan kalian. Silahkan dituliskan pada LKP di bawahnya. Nanti siapa yang sudah selesai, dipresentasikan di depan kelas ya, tiap kelompok. Ya, anak-anak? Iya, Ibu. Ya, Ibu beri waktu dulu untuk mengerjakan pertanyaan ini. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Sudah ya, Nak ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah semua ya, semua kelompok? Iya. Ayo sekarang mempresentasikan di depan kelas. Kelompoknya siapa yang mau maju dulu? Kelompoknya Mbak Kardiani sudah? Kelompoknya siapa? Ya, nanti yang mau maju dulu Ibu beri reward. Ya. Kelompoknya Mbak Elsa sudah apa belum? Sudah, Bu. Ya, ini ya hasilnya ya. Bentar. Nih, Ibu juga. Bentar ya, disiapkan dulu. Nah, ini hasilnya ya. Ini kelompoknya, hasil kelompoknya Mbak Elsa ya. Iya, Bu, sudah. Ya, ya itu Mbak Elsa, dipresentasikan Mbak Elsa. Nah, ini hasil kelompoknya. Oke. Berdasarkan masalah yang kalian temukan, apa jawaban sementara hipotesis terhadap masalah tersebut? Tuliskan jawabannya pada kotak di bawah ini. Karena pada gambar tersebut terdapat beberapa benda magnetis dan non-magnetis. Benda magnetis yaitu benda yang terbuat dari logam. Benda non-magnetis yaitu benda yang terbuat dari non-logam. Benda yang terbuat dari logam maka akan menempel pada magnet jika didekatkan. Sedangkan benda yang terbuat dari non-logam jika didekatkan pada magnet tidak bisa menempel. Sudah, Bu? Iya, pintar sekali. Kemudian hasil percobaannya tadi gimana? Tadi kan sudah mencoba. Sudah, Bu, sudah. Iya, gimana tadi? Tadi pensil itu termasuk benda non-magnetis. Kemudian cincin termasuk benda non-magnetis. Karet non-magnetis, piring non-magnetis, kemudian paku benda magnetis, tutup panci magnetis, keping CD non-magnetis, gunting magnetis, kaca tutup toples non-magnetis, Bu. Iya, pintar sekali Mbak Elsa. Ayo dibantu anggota kelompok yang lain. Sekarang yang analisis. Yang lain, Bu, gantian, Bu. Iya, yang lain. Ayo yang aktif. Kalau pelajaran berlangsung itu anak-anak harus aktif ya. Nanti dapat reward loh dari bu guru ya. Yang lain, yang laki-laki. Ayo coba Mas Ardi. Mas Ardi, coba. Tadi anggota kelompokmu sudah mempresentasikan hasil kelompoknya yang mengklasifikasikan benda magnetis dan non-magnetis. Sekarang Ardi selanjutnya menganalisis bahan-bahan yang bersifat magnet. Coba dilanjutkan Mas Ardi. Mas Ardi kan kelompoknya Mbak Elsa kan? Supaya Mbak Elsa tidak berbicara sendiri, yang lain juga harus aktif loh, nak lo. Ayo Mas Ardi. Yang terbuat dari non-logam. Lemari. Tidak bersifat magnet. Contohnya plastik, Bu. Kemudian ada kayu. Penggaris masuk nggak ya, Bu? Apa, Mas? Penggaris. Penggaris. Iya. Iya, penggaris termasuk non magnetis ya. Tadi Ibu tidak menyediakan penggaris tapi ya. Tapi kalau Mas Ardi tanya, penggaris itu non magnetis karena terbuat dari
Plastik ya? Iya, sering mainan itu Bu di sini. Iya, pintar Mas Ardi. Kalau dari hasil diskusinya tadi gimana? Dari menjawab pertanyaan tadi. Ayo coba dipresentasikan juga. Mungkin ada anggota kelompok yang lain. Mbak Kardiani, ayo dibantu Iya, temannya. Bu. Iya. Ya, saya bacakan hasil diskusi hasil diskusi kelompok saya ya, Bu. Pintar, iya, iya Mbak Ya, Kardiani. apakah pengertian dari benda magnetis dan benda non-magnetis itu? Benda magnetis adalah benda-benda yang terbuat dari bahan logam, sementara benda non-magnetis adalah benda-benda yang terbuat dari bahan non-logam. Nomor 2, apakah ada benda yang dapat ditarik kuat dan lemah oleh magnet? Sebutkan. Jawabannya ada. Benda yang ditarik kuat oleh magnet yaitu benda yang terbuat dari bahan besi dan baja, seperti paku, gunting. Sedangkan benda yang dapat ditarik lemah oleh magnet yaitu benda yang dari bahan aluminium dan tembaga, seperti tutup panci. Nomor 3, apa saja sifat-sifat magnet yang kamu ketahui? Yang pertama, dapat menarik benda di sekitarnya. Yang kedua, memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan selatan. Yang ketiga, kutub yang berbeda akan saling menarik dan kutub yang sama akan saling menolak. Yang keempat, apa pengaruh gaya magnet terhadap benda magnetis? Gaya magnet dapat menarik benda magnetis seperti besi dan paku untuk mendekatinya. Pintar sekali. Sekarang tinggal kesimpulan Mbak Kardiani. Ayo Oh iya, disimpulkan. Bu. Jadi kesimpulan dari hasil percobaan yang telah kami lakukan adalah setelah melakukan percobaan, saya dapat membedakan benda magnetis dan non-magnetis. Terdapat 3 benda magnetis, yaitu paku, tutup panci, dan gunting. Di antara benda magnetis tersebut, ada benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet, yaitu paku dan gunting. Karena benda tersebut terbuat dari besi, ada juga benda yang dapat ditarik lemah oleh magnet, yaitu tutup panci, karena benda tersebut terbuat dari aluminium. Sedangkan selain ketiga benda tersebut tergolong benda non-magnetis karena tidak dapat ditarik magnet sama sekali. Iya, pintar Bu. sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Makasih ya, Mbak Elsa, Mas Ardi, dan Mbak Kardiani. Ya, sama-sama, Bu. Iya, dari kelompok lain ada yang menanggapi. Ayo, diberi saran temannya tadi yang maju ke depan. Mungkin dari kelompok 2 ada yang menanggapi? Apa sama semua jawabannya? Sama, Bu. Gimana anak-anak? Sama, Bu. Oh, sama semua. Iya, berarti kalian sudah paham semua ini ya. Ya. Nah, benar sekali apa yang ditampilkan oleh kelompok 1 tadi ya. Benda magnetis dan benda non-magnetis. Benda magnetis itu benda yang dapat ditarik oleh magnet. Sedangkan benda yang non-magnetis itu tidak dapat ditarik oleh magnet. Benda magnetis itu terbuat dari logam ya anak ya. Dari besi, dari tembaga, dari baja. Ya. Nah, yang termasuk benda magnetis itu juga ada yang dapat ditarik kuat oleh magnet dan juga dapat ditarik lemah oleh magnet. Kalau dapat ditarik kuat itu seperti itu ya, yang terbuat dari besi ya. Ya, Bu. Iya, Gunting. Bu. Ini, Ibu bawa, ini apa ini? Kelihatan enggak? Sendok, Bu. Sendok. Ini terbuat dari apa? Dari besi hanya. Stainless ya, Bu. Nah, coba kita praktekkan ya, kita dekatkan dengan magnet. Nah, ini menempel kuat apa menempel lemah ini, Nak? Kuat, Bu. Iya, pintar sekali karena ini terbuat dari besi. Ini menempel kuat. Kemudian ada lagi. Nah, ini juga, ini apa ini? Nah, ini tutup toples tapi yang terbuat dari besi. Nah, juga menempel kuat ya ini ya. Iya, menempel kuat. Kemudian apa lagi? Nah, ini Ibu bawa apa ini ya? Apa ini? Kelihatan nggak ya? Solasi ya? Bu. Terbuat dari, ini bisa menempel Tidak. karena terbuat dari plastik ya. Ya, Bu. Ya, makanya tidak bisa menempel
menempel. Kemudian apa ya? Nah, ini Ibu bawa apa ini ya? Piring, Bu. Ah, iya, piring. Bisa menempel apa enggak ini, Nak? Tidak, Bu. Tidak. Kenapa tidak? Karena terbuat dari kaca. Ini kaca, ini seng ini Oh, ya. seng. Iya, ini Itu seng. Iya Bu, itu piring seng saya punya Bu kayak gitu Bu. Iya punya, tidak bisa menempel ya karena terbuat dari seng. Nah, ini apa ini? Ini apa ini, Nak? Ayo, apa ini? Tutup panci, Tutup Bu. panci Bu. Ini terbuat dari apa ini? Aluminium. 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 Bisa menempel apa enggak? Tidak. Tidak bisa menempel. Menempel ya, tapi tidak kuat Bu. ini? Iya, pintar sekali Mbak Kardiani. Karena ini terbuat dari aluminium, menempel tapi dengan lemah ya. Menempel tapi lemah. Itu dinamakan benda paramagnetik. Nah, kalau menempel kuat tadi dinamakan ferromagnetis yang terbuat dari besi dan baja. Nah, sekarang anak-anak sudah paham semua ya mengenai benda magnetis dan benda non-magnetis serta bahan-bahan yang dibuatnya. Nah, dari beberapa benda tersebut, tadi anak-anak melihat benda tersebut bentuknya sama enggak ya? Ada Bu, yang ada. bentuknya sama apa enggak? Apa berbeda? Sama. Beda-beda Bu. Bentuknya maksudnya ada yang berbentuk lingkaran Ya. kayak ini lah. Ya, ada yang lingkaran. Iya, ada yang berbentuk persegi kayak gitu ya. Nah, dari beberapa benda tersebut silahkan sekarang anak-anak mengelompokkan benda-benda yang berbentuk lingkaran. Ayo, bersama kelompoknya masing-masing ya. Tadi kan bendanya banyak ya yang berbentuk lingkaran. Ada tutup toples, kemudian CD, ada Bu. keping CD, kemudian ada Tutup panci. iya tutup panci, kemudian ada karet. Nah, Makasih. iya ada sulasi juga tadi. Nah, dari beberapa benda tersebut yang berbentuk lingkaran, kalian bisa memilih 3 saja ya. Memilih 3 saja benda yang berbentuk lingkaran. Silahkan bersama kelompoknya masing-masing. Pokoknya 3 ya, minimal 3. 3 saja, nggak usah banyak-banyak. Silakan kalian memilih sendiri tadi benda yang disiapkan oleh kelompoknya. Nah, setelah kalian memilih, sudah memilih semua benda yang berbentuk lingkaran? Sudah? Sudah Bu. Sudah. Pintar. Sekarang kalian ini berbentuk lingkaran ya. Tadi kan kira-kira kalau kalian melihat benda ini berapa ya kelilingnya ya? Tahu, Ada yang Bu. tahu enggak ya? Tidak harus diukur Bu. Kelilingnya enggak tahu. Kalau untuk mengukur keliling berarti kalian harus tahu diameternya ya? Iya, Bu. Iya. Kira-kira bagaimana ya kita menemukan rumus keliling itu? Kira-kira ayo silakan anak-anak menemukan jawaban sementara sebelum melakukan percobaan. Ada yang tahu enggak? Ditulis di LKPD ya Bu. Diukur dengan apa ya Mbak Elsa? Penggaris. Pakai pita, pintar sekali Mbak Agustini. Ya, pintar. Ini ya kelilingnya ini dilingkari dengan pita ya. Iya, ini namanya keliling ya, memutar ini ya. Nah, ini namanya keliling. Nah, Tali rafia Bu. untuk apa Mas Ardi? Pakai tali rafia Bu. Adanya. Oh iya boleh. Boleh pakai tali rafia, boleh pakai benang juga boleh. Kalian belum menemukan ya rumus kelilingnya ya? Belum. Iya, supaya kalian tahu untuk menemukan rumus keliling ini, kalian melakukan percobaan ya. Silahkan disiapkan alat-alatnya. Ada tali rafia, ini Ibu sediakan di LKPD. Sebentar Ibu tayangkan dulu LKPD-nya. Bentar. Bentar ya anak ya. Masih muter.
Ya, ini. Bentar ini. Nah, ini kalian bisa memperhatikan pada LKPD. Tadi alat-alatnya sudah disiapkan semua. Jangan lupa penggarisnya disiapkan, kemudian alat tulisnya. Kemudian gunting untuk mengunting tali rafia atau tali benang ya atau pita. Kalian bisa melihat langkah-langkahnya ya. Ada berapa langkah ini ya? Ada 6 langkah. Silakan dibaca, didiskusikan dengan kelompoknya. Yang pertama, silakan semua kelompok menyiapkan alat dan bahannya. Tadi ada alat tulis, kemudian gunting, penggaris, kemudian benda-benda yang berbentuk lingkaran. Nah, setelah itu silakan kalian melingkarkan ya ujung benang atau dengan tali rafia boleh, dengan pita juga boleh, mengelilingi bagian luar. Nah, ini yang Ibu contohkan dengan keping CD, dengan kaset. Kemudian yang ketiga, setelah dilingkarkan talinya, kalian menggunting. Gunting sisa benang yang tidak mengelilingi kaset CD. Kemudian yang keempat, kita ukur panjang benang yang mengelilingi kaset CD dengan penggaris. Lalu kita catat hasil pengukurannya. Kemudian langkah yang kelima, kita ukur diameter kaset CD menggunakan penggaris, lalu kita catat hasil pengukurannya. Dan yang keenam, kita ulangi langkah 1 sampai 5 untuk mengukur uang logam. Oh ini ya. Untuk mengukur benda lainnya, setelah mengukur keping CD, kemudian silahkan kalian mengukur benda lain tadi yang berbentuk lingkaran. Coba kalian kerjakan dulu bersama kelompoknya. Nanti hasilnya dicatat di sini ya anak ya, pada kolom berikut. Silakan anak-anak, Ibu beri waktu 10 menit ya. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Ya, coba tadi kelompok 1 ya yang mempresentasikan. Sekarang ganti kelompok 2. Sebentar. Tayangkan dulu. Kelompok 2, saya tayangkan dulu ya hasilnya ya. Hasil dari kerja kelompok 2. Ya. Bentar. Kelompoknya 2 siapa ya? Oh, Mbak Nikmah ya? Kelompok 2 ya, Mbak Nikmah? Iya, Ayo, Mbak Ibu. Nikmah. Ya, ayo Mbak Nikmah dipresentasikan hasilnya tadi setelah mengukur benda-benda yang berbentuk lingkaran tadi. Iya, Untuk Bu. mengukur kelilingnya. Iya. Yang nomor 1, keping CD. Kelilingnya 37,7 cm. Diameternya 12 cm. Jari-jari 6 cm. Keliling per diameternya 37,7 per 12 cm, Bu. Lanjut ya, Bu? Iya, Bu. Iya, Nak. Maaf ya. Dilanjutkan. Iya, dilanjutkan. Ya, Sampai Bu. nomor 4. Nomor 2, kaca. Kelilingnya 22 cm, diameternya 7 cm, jari-jari 3,5 cm. Keliling per diameternya 22 per 7 cm. Nomor 3, karet. Kelilingnya 15,7 cm, diameternya 5 cm, jari-jari 2,5 cm. Keliling per diameternya 15,7 per 5 cm. Yang terakhir, Bu, tutup toples. Keliling 22 cm, diameternya 7 cm, jari-jari 3,5 cm, keliling per diameternya 22 per 7 cm. Sudah ya? Sudah, Ibu. Terima kasih, Mbak Nikmah. Sudah, Nah, Bu. kalian tadi sudah menemukan keliling yang diukur mengelilingi tadi ya, melingkari di luar tadi, di luar benda yang berbentuk lingkaran. Kemudian diameternya tadi ini dari ujung ke ujung. Ini dinamakan diameter, sudah diukur juga. Nah, untuk menemukan jari-jari, kok bisa 6 cm dari mana ya, Mbak Nikma ya?
Diameternya dibagi 2, Ibu. Oh, 12 dibagi 2. pintar. Iya, pintar sekali. Kalau jari-jari ini dari luar sampai titik pusat ya, Mbak Nikma ya? Iya, pintar sekali. Sudah menemukan jari-jari juga dari diameter dibagi 2. Nah, sekarang untuk menemukan keliling lingkaran, rumusnya yaitu keliling dibagi di akhir tadi sudah dituliskan juga sama kelompoknya Mbak Nikmah ya, keliling dibagi diameter. Kira-kira dari keempat benda tadi hasilnya sama enggak Mbak Nikmah? Keliling dibagi diameter. Ini 37,7 dibagi 12 berapa ya Mbak Nikmah ya? Beda Ibu hasilnya, Bu. Ini berapa Mbak Nikmah hasilnya? 37,7 dibagi 12. Saya hitung dulu, Bu. Iya, saya tunggu. Ayo kelompok itu anggota kelompoknya dibantu. Anggota Ini kelompoknya. gak dibantu saya, Bu. 3,14 Ibu. 3,14. Coba yang kaca dihitung juga. 22 dibagi 7 berapa? 3,14 juga, Bu. Iya juga, sama ya ternyata ya. Sama Ayo. ternyata Ibu. Iya, tadi katanya beda ya, berarti Iya, belum Bu. dihitung ya Mbak Nikmah. Belum Ayo, dihitung, Bu. coba yang nomor 3 sama 4. Dihitung dulu. Hitung dulu Hasilnya ya, sama nih. Bu. Kalau nomor 4 ini sama ya dengan nomor 2 ya, panjangnya ya. Sama Ibu. Nomor 3 sama Mbak Nikmah? Saya hitung dulu, Bu. Oh iya, Ibu Sama dulu. Ibu. Oh, sama 3,14. semua ya ternyata ya. Nah, sama semua berat. Kuping CD hasilnya keliling dibagi diameter 3,14. Kaca juga 3,14. Karet juga 3,14. Tutup toples juga sama. 3,14. 3,14 itu namanya apa ya, Nak ya? Ada yang tahu? Iya, Bu. Apa namanya, Bu? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu ya. Siapa? Mas Ardi ya? Apa Mas Ardi? Bu, kata bapak saya bukan 3,14 Bu. Tapi Hasilnya berapa? 3,14 Bu, nyebutinnya katanya Bu. Itu sama saja Mas Ardi, 3,14. Sama 3,14 ya. Hasilnya sama. Itu namanya pi ya anak-anak ya. Keliling dibagi diameter itu namanya pi. Atau yang tahu pi? Pi itu konstanta ya. Nah, jadi kalian untuk menemukan rumus keliling lingkaran itu kalian harus tahu konstantanya dulu, harus tahu pi-nya dulu. Tadi hasilnya pi yaitu 22/7 atau 3,14. Tadi kan kita sudah mencoba hasilnya sama. Berarti pi lingkaran itu 3,14 ya. Itu sudah paten ya Nak ya. Karena kita sudah menemukan tadi, sudah kita buktikan. Berarti hasilnya 3,14 itu namanya pi, ya. Iya, Ibu. Nah, kalau sudah iya pintar, kalau sudah tahu pi, berarti kita sudah bisa menemukan keliling lingkaran. Ayo, siapa yang bisa? Tadi kan sudah kalian tentukan keliling dibagi diameter itu sama dengan pi. Sekarang kalau mencari keliling gimana? Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Ayo angkat tangan. Saya, Bu. Siapa ini? Mbak Elsa ya? Ayo berapa? Apa Mbak Elsa? Bagaimana untuk menemukan keliling itu? Ayo Mbak Elsa. Ayo yang lain. Yang lain ada yang bisa? Mencari keliling ya, Bu. Iya, keliling. Tapi kan kita sudah tahu pi sama diameternya. Kalau mencari keliling bagaimana? Ya, Bu, Rumusnya pi kali diameter, Bu. Iya, pintar sekali. Tepuk tangan buat Mbak Elsa. Ya, iya pintar. Keliling sama dengan pi dibagi diameter. Nah, ayo ini kalian setelah menuliskan hasilnya tadi, juga Ibu beri pertanyaan ya tadi. Ayo hasilnya dibaca. Tadi sudah kalian diskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Dilanjutkan ya kelompok 2 ya, hasil diskusinya ya. Ayo dibantu anggota kelompok yang lain selain Mbak Nikmah siapa ya? Mbak Agustini, ayo Mbak Agustini dibantu. Hasil diskusinya tadi.
Ada nggak ya Mbak Agustini? Agustin tidak mau maju, Bu. Oh, tidak mau maju. Iya, Kenapa Mbak Ke Agustini? toilet, Kenapa? Oh, ke toilet. Bu. Iya. Kebelet pipis katanya, Bu. Belum pipis. Iya, nggak boleh diimpet ya. Nanti nggak ada. Yang lain. Ayo. Mas Juni mana Mas Juni? Mas Juni. Ayo. Dipresentasikan hasil Tadi diskusinya. katanya izin ke toilet juga, Bu, tadi, Bu. Alah, izin semuanya ya. Siapa ya? Anggota kelompok yang lain ada Mbak Nurul, ada Mbak Nurul? Ada, Bu, ada. Iya, ya silakan Mbak Nurul. Dibacakan hasil diskusinya tadi Mbak Nurul, dipresentasikan. Nomor 1 ya, Bu ya. Iya, mulai dari nomor 1. Apakah keliling dibagi diameter dari kelima benda tersebut nilainya sama? Jelaskan jawabanmu. Ya, ketika keempat benda tersebut diukur kelilingnya dengan menggunakan benang dan juga diameternya, hasilnya berbeda. Tapi ketika hasil dari keliling tersebut dibagi dengan diameter, maka hasilnya sama. Ya, dilanjutkan. Nomor 2, bagaimana hubungan diameter dengan jari-jari? Panjang diameter adalah 2 kali panjang jari-jari dan panjang jari-jari adalah setengah dari panjang diameter. Nomor 3, Bu. Iya, dilanjutkan nomor 3. Nomor 3, dari percobaan tersebut, dapatkah kamu menuliskan rumus keliling lingkaran yang benar? Dapat. Keliling dibagi diameter sama dengan pi. Maka keliling sama dengan pi dikali diameter atau pi dikali 2 dikali jari-jari. Iya, pintar sekali. Kemudian yang latihan soalnya nomor 4. Nomor 4, sebuah area destinasi wisata berbentuk lingkaran dengan diameter 100 cm. Maka keliling area destinasi wisata tersebut adalah keliling sama dengan pi kali diameter sama dengan 3,14 dikali 100 sama dengan 314 cm. Ya, pintar. Lanjutkan. 5. Di belakang rumah Pak Andi ada kolam ikan berbentuk setengah lingkaran. Kolam ikan tersebut memiliki jari-jari 3 meter. Berapa keliling kolam ikan Pak Andi? K sama dengan 2 kali R. 2 pi R 2 pi R sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 3 dikali 1/2 sama dengan 9,42 cm. Nomor 6, Kak Mila membuat sebuah taplak meja dengan bentuk lingkaran. Taplak meja tersebut mempunyai diameter 21 desimeter. Setelah jadi, Kak Mila mengukur keliling taplak meja tersebut dan ternyata keliling taplak meja tersebut adalah K sama dengan pi kali D sama dengan 22/7 dikali 21 sama dengan 66 desimeter. Tinggal satu soal lagi ya, nomor 7 ya. Nomor 7, sebuah lapangan berbentuk lingkaran berdiameter 60 meter. Andi berlari mengelilingi lapangan tersebut 3 kali. Maka berapa jarak yang telah ditempuh oleh Andi? K sama dengan pi kali D sama dengan 3,14 dikali 60 sama dengan 188,4 cm. Jadi jarak yang ditempuh 188,4 dikalikan 3 sama dengan 565,2 cm. Iya, pintar sekali. Sekarang kesimpulannya. Boleh semua anggota kelompok membacakan kesimpulannya bagaimana tadi? Kesimpulannya, setelah melakukan eksplorasi dengan bereksperimen, saya dapat menemukan rumus keliling lingkaran, yaitu nilai pi dibagi dengan diameter, atau keliling sama dengan pi kali diameter. Hanya alat apa?
Ces. Sampun, Bu. Oh iya, terima kasih Mbak Nikma dan anggota kelompok yang lain. Kita beri tepuk tangan. Ya. Iya. Nah, tadi kalian sudah mempresentasikan dengan penuh percaya diri ya. Nah, sekarang kita siapkan bersama-sama. Bentar anak-anak ya. Nah, tadi kalian setelah melakukan percobaan, kalian sudah tahu ya bagaimana cara menemukan rumus keliling lingkaran, yaitu dengan mencari nilai pi terlebih dahulu. Tadi bagaimana ya mencari nilai pi tadi ya? Bagaimana tadi? Keliling dibagi diameter ya? Diameter. Iya, pintar. Kita setelah tahu nilai pi, keliling dibagi diameter, maka kita dapat menemukan rumus keliling lingkaran, yaitu keliling sama dengan diameter dikali pi. Ya. Iya, pintar sekali anak-anak. Terima kasih. Tadi sudah melakukan presentasi dengan baik. Nah, sekarang anak-anak silakan, karena sudah paham semua ya, dari benda magnetis, non-magnetis, kemudian bahan-bahannya, kemudian cari menemukan rumus keliling lingkaran. Sudah mengerjakan soal evaluasi ya, sudah dikumpul dulu. Nah, gimana anak-anak tadi pembelajaran hari ini? Kalian senang apa enggak ya? Senang. Senang. Alhamdulillah, senang semua. Kira-kira ada materi yang kesulitan pada hari ini? Ayo, Sulit, ada yang sulit apa enggak? Kelilingnya. Ya. Menjadi keliling ya. Iya. Nanti di rumah dipelajari lagi ya. Kalian bisa mencoba bersama orang tua kalian nanti di rumah untuk mengukur keliling. Kalian kan punya benda-benda yang berbentuk lingkarannya di sekitar kalian ya. Pasti banyak. Punya, Bu. Iya, nanti bisa dicoba dengan orang tuanya masing-masing. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat belajar dengan baik. Nah, sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya nanti perjalanan pulang bisa selamat sampai rumah. Tadi yang memimpin doa pada pagi hari siapa? Mas Bayu ya? Iya, sekarang dipimpin doa sebelum pulang Mas Bayu. Dipimpin dulu doanya. Baik teman-teman, kita sudah mengikuti ini. Sebelum pulang kita sebaiknya berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa. Terima kasih Mas Bayu sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Nah, sekarang kalian boleh pulang. Sudah, nanti, iya, terima kasih Mas Bayu, terima kasih bisa duduk. Sekarang anak-anak boleh pulang. Nanti langsung pulang loh ya, jangan mampir-mampir supaya orang tuanya tidak angan-angan. Untuk pembelajaran besok, kalian bisa belajar di pelajaran selanjutnya, yaitu pembelajaran yang kedua. Ya. Ibu akhiri dulu ya, warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya anak ya, jangan lupa sholat duhur loh nanti sampai di rumah ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Sudah, Bu. Ya.